Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan mengambil dari Yesaya 42 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 20. Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Buta dan tuli, itulah judulnya. Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain daripada hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya ada teman atau orang dekat dengan kita, baik itu mungkin bawahan kita, teman sekerja kita, sahabat kita, orang yang ada di sekitar kita, teman segereja atau di lingkungan kita, Bapak Ibu, di mana kita berada. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Ketika kita melakukan sesuatu, dia tidak memperhatikan. Ketika kita berbuat sesuatu untuknya, yang berbuat kasih kepadanya, tetapi dia tidak memperhatikan, dia tidak acuh terhadap kita. Ketika kita ngomong, bicara, dia tidak mendengar. Bapak Ibu, teman macam apa seperti ini? Ya, tidak memperhatikan kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuknya, dia acuh. Dia tidak mendengarkan apa yang kita perkatakan. Dia asik dengan hidupnya sendiri. Ya, mungkin teman autis Bapak Ibu, orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, demikianlah juga hubungan orang Israel, bangsa Yahudi dengan Tuhan. Ya, Tuhan saking keselnya dikatakan, dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapa dia yang tuli? Siapa dia yang buta? Ya, dikatakan siapakah yang buta selain daripada hambaku? Yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapa yang buta seperti suruhanku? Siapa yang tuli seperti hamba Tuhan? Ya, jadi yang buta ini adalah hamba Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mungkin juga termasuk kita, Bapak Ibu. Setiap orang Kristen, ya, yang katanya sudah datang ke gereja, yang percaya Tuhan, tapi kita acuh terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara ajaib hanya lewat begitu saja dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tuli untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah membaca apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, dia tidak pernah mempelajari firman Tuhan. Ya, orang Kristen macam apa seperti ini? Ya, dan dikatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Bapak Ibu, orang-orang Israel, bangsa Yahudi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang yang sangat dekat dengan Tuhan pada awal penciptaan. Tetapi apa yang terjadi oleh karena dosa, maka mereka menjadi orang yang tidak acuh terhadap Tuhan. Orang yang selalu menggerutu, orang yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Maka tidak heran bangsa Israel begitu keluar dari Mesir, mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka acuh, mereka tidak bersyukur. Ya, mereka tidak taat, tidak patuh terhadap yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, ya, Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak percaya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka untuk menyelamatkan mereka,
dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjadi tebusan dosa-dosa mereka. Mereka melihat Yesus Kristus itu sebagai pemberontak, bukan sebagai Mesias buat kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kitalah menjadi umat pilihan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Pada akhirnya rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, penggenapan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengandalkan Tuhan kehidupannya. Dan saya percaya saudara tidak akan pernah mau dikatakan saudara jauh dari Tuhan. Saya menegur jemaat yang hidupnya jauh dari Tuhan, dan saya berkata kepada mereka, ya, hidupmu jauh dari Tuhan. Betapa marahnya dia. Kenapa? Mereka tidak mau disebut jauh dari Tuhan. Mereka merasa dekat dengan Tuhan. Saya mengamini kalau orang itu merasa dekat dengan Tuhan, kalau dia berdoa, kalau dia baca Alkitab, kalau dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya, kalau dia melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perkara-perkara ajaib itu adalah Tuhan lakukan oleh karena Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya dan hidupnya mengasihi Tuhan. Jangan hanya sekedar kita dekat oleh karena kita ada di dalam gereja, kita rutinitas pergi ke gereja, kita melakukan pelayanan sebagai usher, kolektan, singer, worship leader, dan lain sebagainya. Dekat dengan Tuhan artinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup diandalkan di dalam kehidupannya. Dan sudah barang tentu kita mengucap syukur apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang diatur oleh Tuhan, rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita patuh apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan kita seperti orang Yahudi, orang-orang Israel. Kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di dalam ayat ini. Kita adalah orang buta, kita adalah orang tuli, sekalipun kita dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu, orang-orang yang kehidupannya taat dan patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.